Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai pengkajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salaf fi Tarbiyat wal Islah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semua akan apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri kita, terutama di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, dan juga wilayah lainnya, termasuk juga yang wilayah lainnya. Secara khusus di negeri kita, secara umumnya ya apa yang menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru belahan dunia juga membuat kita prihatin, menggugah empati dan simpati kita sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Masal mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza istaka udhun tada'a sairul jasadi bi al-humma wa as-sahar. Perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan di antara mereka, kasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh yang jika ada salah satu anggota badannya sakit, maka sekujur tubuhnya ikut merasakan panas dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ini menjadi wasilah kita untuk membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita, ya, baik dengan harta kita, ya, dengan tenaga kita, ya,
ataupun paling tidak dengan doa-doa kebaikan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka, ya, karena itu sebagai penembus, sebagai kafarat dari dosa dan kesalahan mereka. Dan juga semoga Allah menerima mereka-mereka yang gugur di jalannya, ya, termasuk dalam golongan orang-orang yang mati syahid secara hukum syar'i, disebut dengan syahidul hukman, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syuhada min ummati, siapa orang-orang yang mati syahid dari umatku, sahabat jelas menjawab mereka-mereka yang gugur di medan perang. Lalu Nabi mengatakan kalau begitu sangat sedikit sekali ya orang yang mati syahid dari umatku. Lalu Nabi menjelaskan beberapa orang yang meninggal dunia disebabkan beberapa bencana dan juga musibah, yang tenggelam, yang terbakar, yang tertimpa reruntuhan, longsor dan sebagainya. Ya, semoga Allah catat mereka juga sebagai orang-orang yang mati syahid. Ya, lalu Allah bangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka, sesuai dengan amal-amal mereka. Ya, sekali lagi semoga Allah ampuni dosa kesalahan mereka dan Allah tempatkan dalam tempat terbaik yang ada di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah tabaraka wa taala dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga pada diri kamu, semuanya itu sudah tertulis di dalam satu kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun namanya. Semua sudah tercatatkan, semua sudah tertulis. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisabab atau bighairi sabab. Baik dengan sabab atau juga tidak dengan sabab. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi, ya, di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia, tangan-tangan manusia yang jahil, yang rakus, ya, yang tamak, misalnya begitu, yang berbuat kerusakan di atas muka bumi tanpa mempedulikan, ya, sekelilingnya, hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, ini imma dengan sebab, imma tidak dengan sebab. Semuanya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini membuat kita harus beriman akan hal itu dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya dengan meyakini semua itu merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia berdoa memohon kebaikan dari musibah yang menimpanya. Ya. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Taala dan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu an meriwayatkan hadis tentang doa istirja ini. Ya. Ma yusibul abdul mu'min summa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minhu illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafa khairan min. Ya, tidaklah seorang hamba muslim tertimpa satu musibah lalu dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini. Wa akhlif li khairan min, dan berilah aku pengganti yang terbaik darinya. Ya. Maka Allah akan berikan kepadanya satu pahala dan Allah akan berikan satu ganti yang lebih baik darinya. Ya. Karenanya buat kita semua harus meyakini hal itu.
ya, dan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran, ya, bahwa sunnatullah itu tidak akan berubah dan berlaku, ya, sepanjang hidup, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Orang yang mengerjakan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat balasan kebaikannya, dan orang yang mengerjakan kejelekan tidak akan dibalas kecuali dengan kejelekan yang serupa, ya. Setiap perbuatan baik ada balasannya, dan setiap perbuatan jelek pun ada balasannya, ya, tidak berubah, ya, konsep itu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya patut bagi kita semua untuk memperhatikan hal-hal ini, ya, bahwasanya kebaikan bukan hanya untuk pribadi, ya, kita semata, tetapi juga kita pikirkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan lindungi kita semua, ya, dari malapetaka, bencana, azab dan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala jika turun tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja di antara kalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Berhati-hatilah terhadap satu fitnah, satu ujian, satu musibah, satu azab dan malapetaka yang jika dia turun tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah, kama nasallahu tabaraka wa ta'ala as-salamata fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini di kitab Al-Isbah sampai pada kaidah yang ke-48. Wa qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala al-qaidatu tsaminatu wal arba'un anna min manhajihim at-ta'amul ma'an nas, at-ta'amul ma'al khalqi bisidqi wal amanah wan nushi. Kaidah yang ke-48. Sesungguhnya termasuk ke dalam manhaj mereka Ahlussunnah wal Jamaah, bil khusus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, adalah at-ta'amul ma'al khalq. Ta'amul ini bermuamalah, berinteraksi, bergaul sesama makhluk, sama manusia, ya, bisidqi wal amanati wan nushi, dengan penuh kejujuran, amanah dan nasihat. Kaidah yang singkat, tetapi jika kita hendak menguraikannya secara lebih mendalam, maka setiap kata kunci di dalamnya membutuhkan penjelasan yang cukup panjang, yang membuat satu pemahaman kepada kita betapa agama Islam ini di samping yang utama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif Tabaraka wa Ta'ala, pun juga bagaimana kita berlaku baik kepada sesama hamba-hamba Allah, ya, berlaku baik sesama hamba-hamba Allah. Duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka menjaga hubungan baik hablum minallahnya dengan Allah, ya, dan hubungan baik dengan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Dzar, ya, dan juga hadis Mu'adz bin Jabal, dan juga dari sahabat lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. 3
konsep yang utama dalam bermuamalah. Yang pertama, bermuamalah, berinteraksi kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi ini ya muamalah yang utama dan yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya ya. Dan semua itu menjadi hal yang utama ya, karena ini kunci kesuksesannya, kunci keselamatannya, kunci kebahagiaannya itu dulu memperbaiki hubungan dengan Allah terlebih dahulu. Apa? Tauhid, ibadah, takwa padanya Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pokok, itu yang utama ya. Mengapa demikian? Karena Dia Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan dan ganjaran dari semua kebaikan yang kita kerjakan. Dia penguasa alam semesta, raja di langit dan di bumi, semua miliknya, semua berada di bawah kekuasaannya Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia juga yang akan memasukkan ke dalam surganya, ke dalam rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Tetapi tidak boleh kita mengenyampingkan berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah yang lain ya. Baik ya, sebangsa kita manusia ya, saudara kita bangsa jin atau makhluk Allah yang lainnya ya, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan ya, gunung, laut, itu kan semua bagian daripada al-khalq, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi ketika kita diminta untuk berbuat baik kepada manusia ya, maka jangan salah, kita pun diperintah untuk berbuat baik kepada alam semesta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. La tufsidu fil ardi fasada ya, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai, membenci orang-orang yang berbuat kerusakan ya kan. Jadi kerusakan itu tidak hanya mengenai manusia. Memang betul disebut ada dua itu ya, al-fasadul ma'nawi dan fasadul maddi. Kerusakan secara maknawi dan kerusakan fisik. Kerusakan maknawi, kerusakan apa itu? Kerusakan syubhat ya, dalam pemikiran, dalam pemahaman, dalam keyakinan, dalam worldview-nya, dalam mindset-nya ya. Ini kerusakan secara maknawi ini, dengan syubhat-syubhat, dengan kesesatan-kesesatan, dengan kebid'ahan-kebid'ahan segala ini kerusakan maknawi yang seperti ini. Tapi juga di sana ada kerusakan secara materi, kerusakan fisik ya, yang kita lihat misalnya sekarang di depan mata kita ya, betapa banyaknya ya bencana-bencana itu. Salah satunya adalah disebabkan karena tangan-tangan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ya. Tapi apa kata mereka? Wa idza qila lahum la tufsidu fil qalu innama nahnu muslihun, katanya. Apa yang kami kerjakan ini satu kebaikan, katanya. Investasi lah, dengan asal investasi segala macam. Investasi buat apa? Investasi kalau dia merusak lingkungan, kalau dia mendatangkan korban, begitu kan? Iya, jadi berbuat baik kepada makhluk, pada hamba-hamba Allah yang lainnya ya, mencakup semuanya itu ya. Lalu Nabi mengatakan wa'at bi sayyatal hasanata tamuha, iringilah kejelekan dengan kebaikan ya, yang akan menghapuskannya ya. Ada tiga terma ya, tiga istilah
yang berkaitan dengan kekeliruan, kesalahan, dosa dan pelanggaran di kerjaan manusia. Yang pertama dengan istilah ismun, ya, ismun. Ya. Wala ta'awanu fil ismi wal udwan. Ya. Janganlah kamu saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ismun, dosa. Ya. Yang kedua sayyi'ah. Yang ketiga dzanb, dzunub. Yang pertama ismun, ya, bisa ismun, ya, pelanggaran dosa yang dilakukan oleh hati, hubungannya dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala secara vertikal, langsung. Itu sebenarnya ismun. Ketika Nabi SAW mengatakan begitu, ya, ketika beliau ditanya tentang masalah al-bir wal ism. Al-ismu mahaka fi sadrika. Al-ismu mahaka fi sadrika. Wala turid an tattali alaihi ahad. Apa yang ada di hatimu yang membuat hatimu gelisah, yang menyusahkan hatimu, ya, dan kamu tidak ingin orang mengetahuinya, itu ismun, dosa yang dilakukan oleh hati, pelanggaran maksiat yang dilakukan oleh hati, dan urusannya antara dia dengan Allah, ya, ada riya, ada al-kibr, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua sayyi'ah. Sayyi'ah itu wa atbi sayyatal hasanata tamuha, sayyi'ah. Pelanggaran terhadap syariat yang berimplikasi kepada makhluk, itu disebut dengan sayyi'ah. Ya, di pelanggaran terhadap syariat baik secara lahiriah, ya, biasanya memang demikian, ya, konteksnya adalah secara zahir, perbuatan zahir, pelanggaran syariat secara zahir, tapi dia punya efek, set efeknya itu kepada manusia, gitu. Jadi kekeliruan, kesalahan yang juga berakibat jelek kepada makhluk disebut dengan sayyi'ah. Dia pelanggar syariat, iya, tapi pelanggarannya itu menimbulkan, ya, kerusakan, kejelekan, keburukan kepada makhluk yang lain, ya, ya, seperti misalnya adalah ghibah, ya, qazaf, menuduh, jelas itu dilarang dalam syariat. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, jangan kamu saling menggibah sebagian dengan sebagian yang lain. Sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai, yang kamu tidak suka untuk memakannya? Gibah pelanggaran syariat, tetapi dia menyangkut hak, ya, orang lain, hak hamba Allah yang lain. Karenanya bagaimana caranya kalau ismu tadi langsung bertobat kepada Allah, taubat istighfar, hubungannya langsung kepada Allah, sementara saya enggak, harus memperbaiki hubungan. Makanya dikatakan apa? Al-hasanat yudhibna, ya, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Artinya perbuatan negatif yang ditimbulkannya mengenai orang lain diganti dengan kebaikannya. Dia berbuat baik kepada orang itu. Ketika dia menggibah orang itu, maka dia harus, ya, meminta maaf kepadanya, atau dia mengganti, menyebut kebaikan-kebaikannya, tidak menjelek-menjelekannya lagi, gitu. Ya, karena berhubungan dengan hak makhluk. Sebenarnya yang ketiga adzanbu, pelanggaran secara zahir tapi tidak berkaitan dengan hak
makhluk. Jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, semua penjelasan tersebut ya dalam rangka bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bertransaksi. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, ya, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan etika yang baik, tata krama yang baik, begitu. Ya. Di sini ada 3, ya, di antara akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama as-sidq, kejujuran. Yang kedua al-amanah, dan yang ketiga an-nus, saling memberikan nasihat. Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang berbuat kejujuran. As-sidqu muwafaqatu al-khabar bil waqi'. Kesesuaian antara informasi khabar, pemberitaan, dengan kenyataan. Sinkron. Ya, kejujuran itu sinkron. Antara apa yang disampaikan secara lisan dengan fakta di lapangan. Ya. Jadi kebenaran yang berdasarkan kepada fakta empiris. Sementara sekarang katanya, ya, ada kebenaran yang tidak lagi berdasarkan kepada fakta empiris, tapi kepada opini, narasi yang dibangun saja, bukan kepada faktanya, ya, secara empiris katanya. Ya. Jadi problem, ya, untuk zaman kita hari ini. Jadi banyak berita-berita bohong, hoax yang beredar misalnya, karena terus dijadikan sebagai sebuah opini yang terus disebarluaskan sehingga dianggap menjadi sebagai sebuah kebenaran, padahal kenyataannya adalah bohong semata. Ya. Konspirasi, rekayasa dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. La yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. La yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan kejujuran, asid, ya, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Selalu seorang hamba berlaku jujur dan selalu berusaha untuk berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tinggalkan oleh kalian kedustaan, kebohongan, kadzib. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan, dan setiap kemaksiatan akan mengantarkan kepada nerakanya Allah. Selalu orang berlaku bohong dan selalu, ya, menginginkan kebohongan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Ya. Jadi ini kalimat sidq, ya, dan kalimat sidq itu dijadikan sebagai sifat bagi ayat-ayat Allah. Di firman Allah surat Al-An'am ayat 115, Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adala. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu yang penuh dengan as-sidq, kejujuran dan keadilan. Para ulama mengatakan as-sidqu fi akhbarihi wal adlu fi ahkamihi. Ya, as-sidqu benar, jujur, ya, apa adanya dalam semua pemberitaan yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya, ya, terkait dengan perkara-perkara yang lalu, terkait dengan yang terjadi dan juga apa yang akan terjadi di masa mendatang. Semuanya benar, ya, tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Ya, la yatatarraq minhu ilaihil batil, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, sama sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak datang kebatilan dari depannya, dari belakangnya, ya. Tidak ada kebatilan sedikit pun juga. Itu kalimat as-sidq,
Ya, dan lawannya adalah kadzib. Lalu kemudian kalimat amanah. Ya, dengan amanah. Kalimat amanah ini termasuk salah satu akar kata dari kata iman. Sehingga dikaitkan dalam satu hadis, la imana man la amanata lahu. Tidaklah beriman seseorang tidak memiliki amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Amanah paling tidak ada dua disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di surat An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Dan yang kedua di surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami sodorkan amanat kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka enggan untuk memikulnya dan merasa berat karenanya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim, lagi amat bodoh. Amanat di surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, adalah amanat ammah. Yashmal qawlan wa amalan wa mata'an malan. Ini amanat-amanat yang umum, baik perkataan, perbuatan atau harta. Ya. Dan tunaikan amanat itu kepada pemiliknya, al-mu'tamin, yang beri amanat, tanpa mempedulikan apa latar belakangnya, bagaimana keadaannya. Ya. Jika ada orang memberikan amanat kepada kita, orang kafir misalnya, tunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika kita dititipkan satu amanat untuk kita berikan juga kepada ahli bidah, berikan amanat itu. Gitu kan. Jadi menunaikan amanat di surat An-Nisa ini berlaku umum. Ya, apapun bentuk amanatnya dan kepada siapa amanat itu disampaikan, berikan. Karena Allah yang perintahkan. Ya, tidak mempedulikan bagaimana latar belakangnya dan juga keadaannya. Ya. Karena yang dilihat adalah amanatnya. Bukan orangnya, bukan personnya, bukan keadaan ya individunya, bukan, tapi adalah amanatnya itu sendiri. Yang Allah perintahkan kita untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara di Al-Ahzab adalah amanat syar'iyah. Amanat syar'iyah. Ketika disodorkan kepada langit-langit, pada bumi dan pada gunung-gunung, mereka enggan, merasa berat untuk menerima amanat itu. Apa amanat syar'iyah? Apa yang sebenarnya amanat syar'iyah? Al-awamir wan nawahi. At-takalif syar'iyah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Mereka berat untuk menerima tanggung jawab dan amanat itu. Begitu. Ya. Lalu dipikullah, diambil amanat itu oleh manusia. Bapak kita Adam alaihissalam menerima amanat tadi. Dan sebelumnya ada bertanya, madza li wa madza alai? Apa yang aku dapatkan dan apa yang menjadi tanggung jawabku? Maka Allah katakan, manja bil hasanati falu asy amsalha, manja bi sayyati fala yuza illa mislaha. Allah terangkan begitu. Jika kamu mengerjakan kebaikan, kamu akan dibalas 10 kali lipat. Wa tudha'af ila sab'i mi'ati dhifin. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan berbalas 10 kali lipat kebaikan itu, dan bahkan sampai 700 kali lipat. Sementara kalau kejelekan kamu kerjakan, kamu mendapatkan satu kejelekan, satu hukumannya, satu sanksinya, gitu. Nah, dihitung secara kalkulasi menguntungkan, ya, hitungan kalkulasi bisnis yang menguntungkan, profit yang sangat besar, kan gitu kan, ya. Makanya seperti apa? Jahul, zoluman jahula, zolim dan jahul, ya, amat bodoh. Iya, itu kalkulasi teoritis, ya, tapi dalam prakteknya justru banyak manusia yang sering mengerjakan yang satu itu, satu ribuan, 1 kali 1000 kali. Sementara yang kebaikannya cukup sekali saja, 1 hari sekali saja kebaikannya misalnya. Ya, malah banyak yang mengerjakan yang satu itu. Ya, sementara yang memberikan manfaat yang lebih besar dia tinggalkan dan dia acuhkan. Zoluman jahula, amat zalim lagi amat bodoh. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap keluarganya menjadi tanggung jawabnya, zalim kepada orang lain yang ada di sekitarnya, zalim kepada hak-hak yang harus dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Inna lillahi alaika haqqa wa inna
li ahlika 'alaika haqqa wa inna li jasadika 'alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Allah punya hak atas diri kamu, keluargamu punya hak atas diri kamu, kamu juga punya hak atas diri kamu. Berilah setiap pemilik hak itu haknya tanpa dikurangi. Ya. Karena setiap kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak. Wal iazubillah. Nah, ini amanat, dan amanat termasuk yang pertama kali hilang, putus dari rangkaian syariat agama Islam, perintah-perintah Allah Taala. Ya. Dia sebutkan seperti apa? Seperti biji-biji tasbih. Dan jika satu terlepas, maka semuanya yang akan mengikutinya. Apa yang kali pertama terlepas? Amanah. Amanah ini akan pertama kali terlepas, ya, dari rangkaian syariat agama Islam. Begitu. Kemudian yang ketiga, an-nush, nasihat. Ya, nush ini adalah nasihat. Ya. Kalimat an-nush, an-nushu, ya, itu artinya adalah memurnikan. Orang Arab mengatakan nasahtul asal. Aku memurnikan madu. Jadi madu itu setelah diambil dari sarangnya, kemudian dilakukan, ya, pemerasan, penyaringan, filterisasi itu, penyaringan, sehingga dipisahkan antara madunya dengan lilinnya dengan kotoran yang lainnya, begitu. Ya, itu kalimatnya nasaha. Sehingga dipakai untuk taubat yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa nasuh jadi? Taubat yang murni, yang bersih, taubat yang sebenarnya. Itu kalimat nasuh. Ya. Lalu terambillah kalimat nasihat. Nasihat. Ya. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Itu kalimat Imam Muslim dan yang lain. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Ya, nasihat. Sehingga para ulama mengatakan apa nasihat itu? Iradatul khair lil mansuh lahu. Keinginan baik, ya, memberikan kebaikan bagi yang menerima nasihat itu. Gitu. Apa kebaikan bagi Allah? Tauhid dan ibadah. Apa kebaikan bagi kitabnya? Dibaca, ditadaburi dan diamalkan isinya. Apa kebaikan bagi Rasulullah, bagi Rasulnya? Ditaati dengan izinnya tabaraka wa ta'ala. Apa kebaikan bagi para pemimpin kaum muslimin? Taat dan sabar. Alaikum bisama wa ta'ah. Ya. Taat, mendengar, taat dan sabar. Itu kebaikan bagi pemimpin. Untuk kaum muslimin yang lainnya memberikan, ya, pengajaran, memberikan taujih, nasihat. Yuhibbu lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Ini kebaikan-kebaikan yang disebut dengan nasihat tadi. Ya, terkadang memang kalimat nasihat ini dikonotasikan dengan wasiat. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalimat tawasau di situ sering diartikan dengan saling menasihati. Padahal kalimatnya adalah wasiat, saling memberi wasiat sebenarnya. Kalimat wasiat, ya, itu lebih dalam lagi maknanya dan lebih keras lagi maknanya kalimat wasiat. Kalau kalimat wasiat berarti juga perintah. Wasiat berarti perintah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia, yaitu kami wasiatkan, kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu. Nah, dzalikum wassaqum bihi la'alakum tattaqun. Demikianlah apa yang diwasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Itu diperintahkan. Ya. Jadi itu kalimat nasihat. Jadi ini sesama, terutama perlakuan ini, ya, wabil khusus kepada sesama kaum muslimin, sama orang yang beriman, sama orang-orang yang beriman. Ya, adapun dengan orang kafir, ya, berbuat baik, ya, sebatas syariat yang perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, ya, dengan tetap ada kewaspadaan terhadap tipu daya yang mereka lakukan, yang mereka lancarkan. Demikian para jemaah sekalian yang Allah Taala apa yang saya sampaikan intisari dari, ya, penjelasan yang cukup panjang di sini. Kita baca beberapa paragraf
ya dari apa yang beliau sampaikan pada kita. Yang pertama firman Allah Taala di surat An-Nisa ayat 81, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaquluna ta'atun fa idza baraju min indika bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang munafik. Ya, berkata, ta'atun, ya, taatlah katanya. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taatlah, ta'atun, taat. Ikuti. Gitu, apa yang disampaikan oleh Muhammad. Fa idza barazu min indika, apabila mereka telah berpaling dari kamu, kembali gitu ya, ke komunitas mereka ya, sama orang-orang munafik, bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul. Di malam hari sebagian dari mereka menyampaikan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membolak-balikan tadi itu. Ya, perintah dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diputar-balikan fakta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bohong. Gitu, menyebarkan kebohongan. Menganulir apa yang disampaikan. Oh enggak begitu, begini segala macam gitu kan. Nah, ini memang watak dan sifat mereka begitu. Di depan Nabi beda sikapnya, di belakang beda lagi sikapnya gitu. Ya. Di depan Nabi manggut-manggut tapi di belakangnya geleng-geleng, kan repot. Di depan manggut-manggut, di belakang geleng-geleng, kan repot kalau kayak gitu. Ya. Tidak jujur. Ya. Nah, itu siapa mereka? Orang-orang munafik. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah akan catat apa yang mereka katakan di malam hari itu, ketika mereka berkumpul bersama ya komunitas mereka. Fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai penolong bagi kamu. Jadi ini berbicara tentang ya apa namanya perlakuan orang-orang munafik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka kembali ya berpaling ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi muamalah sehari-harinya karena mereka menampakkan secara zahir keislaman, ya bagian daripada kaum muslimin. Ya kan? Bagian daripada kaum muslimin. Tidak ada satupun dari mereka dari orang munafik yang diintimidasi, dipersekusi misalnya, atau diberikan sanksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka. Tidak ada orang apa pernah ada dalam sejarah. Ya. Kita baca, ya, tercatat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi memperlakukan mereka orang-orang munafik di Madinah. Tidak ada. Karena mereka menampakkan secara zahirnya menampakkan apa? Sebagai seorang muslim, hidup bersama sahabat-sahabat yang lain. Begitu. Ya. Maka tadi dikatakan bahwa bermuamalah dengan hatta dengan orang munafik sekalipun tadi, ya, ya dengan kejujuran, dengan zahirnya saja. Ya, sebagaimana kaidah yang sebelumnya itu. Ya. Bagaimana kita bergaul dengan mereka secara zahir. At-ta'amul ma'an nas ala zahir, wallahu yatawalla sarair. Bergaul dengan manusia secara zahirnya dan Allah yang bertanggung jawab terhadap ya rahasia-rahasia mereka, apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Wa qala unasun li Ibnu Umar, "Inna nadkhul ala sultanina fa naqulu lahum khilafa natakallam idza kharajna min indihim." Qala kunna na'udduha nifaqan, akhrajal Bukhari. Ada sebagian orang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami datang atau mendatangi para penguasa, para pemimpin, ya, para pejabat kami, ya. Lalu kami mengatakan tidak seperti yang kami katakan ketika kami kembali, ya, dari mereka. Jadi kami menyampaikan di depan penguasa berbeda, apa yang kami katakan di belakang mereka berbeda. Ya, maka kata Ibnu Umar apa? Kunna na'udduha nifaqan. Kami menganggap perbuatan seperti itu nifak, kemunafikan. Kemunafikan.
Ya biasa kalau di depan ya menteri, depan presiden, depan gubernur, depan pejabat, di depan orang-orang kaya, di depan orang-orang berpengaruh, pejabat segala macam, ya ABS. Ya kan? ABS yang disampaikan. Puji-puji semuanya apa sebenarnya tetek pengen bla 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 bla. Itu ABS. Tapi ketika di belakang beda lagi urusannya. Makanya ulama-ulama yang warak enggak mau ketemu sama mereka, enggak mau datang pada penguasa katanya. Fitnah terbesar itu, ya, seorang ulama mendatangi pejabat, mendatangi penguasa, mendatangi orang itu fitnah terbesar itu. Enggak mau, Imam Malik enggak mau datang. Datang ke sini kalau Anda perlu, Anda yang datang ke sini. Ya. Dan ulama-ulama yang begitu sama. Ya. Bukan mendatangi, tapi mereka yang datang. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya ulama ul millah. Ya. Bukan ulama sultan. Ya, beda kalau ya katanya pakai gelar ulama gitu kan. Tapi senangnya duduk di depan pejabat dan penguasa. Buat apa? Ya buat dapat proyek kan gitu. Dapat proyek. Lihat sekarang apa yang terjadi di negeri kita saja. Ya. Banyak sudah. Sejak zaman dahulu seperti itu. Di zaman dahulu seperti itu. Ada ulama-ulama begitu. Penjilat di depan penguasa. Ya. Untuk apa? Supaya dapat bagian, jatah. Entah kalau sudah dapat bagian, dapat jatah, mulutnya gimana? Mingkem kan? Wah, belum dapat bagian, dapat jatah mah ngomel ke sana kemari, ya aduh, ya. Tajam lisannya. Lebih tajam dari pedang. Tapi dikasih saja jatah, kasih kursi, kasih kue. Ya kan? Empuk. Gimana mulutnya? Mingkem. Waktu belum dapat, wah jelek-jelekan ke sana kemari segala macam. Ya. Nah, kalau sudah dapat kursinya, dapat kuenya, apa yang terjadi lagi? Jilat sudah. Ya. Dibagus-bagusin tuh. Wah, segala macam Allah ustaznya Rabb. Nah. Ya bi' dinahu bi arad min ad-dunya al-qalil. Dia jual agamanya, dia jual kehormatannya. Hanya untuk mendapatkan dunia tadi yang sedikit. Sejak zaman dahulu kayak gitu. Dan di negeri kita lebih terbuka lagi. Ya. Kita nggak usah kalau diceritakan sejak zamannya kekhilafan Umayyah, kekhilafan Abbasiyah misalnya gitu kan. Kita nggak kenal kan orang-orang mereka kan kita nggak kenal. Ya. Siapa-siapanya orang-orang kita nggak kenal tuh. Contohnya gak usah jauh-jauh kan. Di negeri kita ada nggak? Ada kan negeri kita nih? Ada kan? Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya. Antum yang buka mata, yang buka telinga tahu. Tanpa perlu kita sebutkan siapanya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal mu'min idza kana bainal kuffar wal fujjar lam yakun alaihi an yujahiduhum biyadihi ma'azzihi walakin idza amkanahu bilisanihi wa illa fa biqalbihi ma'annahu la yakdzib wa yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi imma an yadhhar dinahu wa imma an yaktumahu wa huwa ma'a hadha la yuwafiquhum ala dinihim kullih bal ghayatu an yakuna ka mu'min ali fir'aun wa amra fir'aun wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami' dinihim wa la kana yakdzib wa la yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi bal kana yaktum imanahu wa kitmanuddin syai' wa idharuddin al-batil syai' akhar wa hadha lam yubihu Allah qad illa liman ukrih bihaitsu biha lahu nutqu bi kalimatil kufr wallahu ta'ala qad farraqa bainal munafiq wal mukrah wa ahlul bid'ah halahu min jinsi halal munafiqin la min jinsi halal mukrah alladhi ukriha 'ala al-kufr wa qalbuhu mutma'innun bil iman fa inna hadha al-ikrah la yakunu 'aman min jumhuri bani adam badal muslim yakunu asiran au munfaridan fi biladil kufr wala ahad yukrihuhu ala kalimatil kufr wala yaquluha wala yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi wa qad yahtaju ila an yadina linnasi minal kuffar liyazunnuhu minhum wa huwa ma hadha la yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi bal yaktum ma fi qalbihi wa farqun baina al-kadhib wa baina al-kitman fa kitmanu ma fi nafsi yasta'miluhu al-mu'min haitsu ya'dhiruhu Allahu fil izhar
kamu min ali fir'aun wa amma alladhi yatakallam bil kufr fala ya'dilu illa idza ukrih. Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala ya menjelaskan pada kita tentang sikap seorang mukmin. Perbedaan sikap seorang mukmin yang terpaksa dengan munafik. Yang terpaksa dengan munafik. Jika ada seorang mukmin tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, tinggal di tengah-tengah orang-orang yang jahat, yang jelek, yang buruk perangainya, dan mereka berkuasa di situ, bagaimana sikap seorang mukmin? Gitu. Ya. Maka kata beliau menyembunyikan keimanannya seperti Ali Fir'aun itu. Ya. Seperti salah seorang dari yang tinggal dalam istana Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Tapi sekali dia tidak boleh berkata dusta, menyelisih apa yang ada di hatinya. Diam saja paling tidak. Kalau dia sanggup berubah dengan dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya. Tapi dia tidak boleh berkata bohong, menjual agamanya. Begitu. Kecuali dipaksa. Ya, berbeda dengan orang munafik. Ya. Bahwasanya ucapan lisannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya itu tidak dibolehkan. Ya itu tidak dibenarkan. Lebih baik bagi dia diam dan menyembunyikan keimanan ketimbang dia berkata yang bohong. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Sampai sini untuk kajian kita hari ini. Ya, pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi peringatan dan juga perhatian bagi kita, ya. Bagaimana seharusnya kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah dengan tauhid, ya, yang murni, yang bersih, takwa, ya, dengan ketaatan kita pada Allah Taala. Lalu kemudian juga kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kita dengan hamba-hamba Allah yang lain, ya, tidak hanya sesama manusia, ya, tapi juga pada makhluk Allah yang lain, termasuk dalam lingkungannya, alam dan lingkungannya. Adapun pada manusia jelas ada perbedaannya bagaimana kita bermuamalah sesama kaum muslimin min ahlil qiblah, ya, lalu bermuamalah dengan orang-orang kafir, bermuamalah dengan orang-orang munafik. Ya, semua memiliki tempatnya, likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada ucapan yang layak, yang sesuai untuk kita katakan, ya. Dan bagaimana kita bisa menempatkan diri bergaul dengan mereka. Yang tidak boleh adalah kita berlaku bohong, ya. Kemudian kita tidak amanah, ya. Lalu kemudian juga sekedar untuk memuaskan hawa nafsu saja misalnya. Itu semua dilarang dan tidak dibolehkan. Tetapi hendaknya kita bermuamalah dengan mereka dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanat, dan memberikan nasihat untuk kebaikan dan kesabaran. Allahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau disampaikan dari jemaah, saya persilakan. Monggo, Pak. Bagus, insyaallah. Hmm.
Ya, jadi ketika hak ya banyak orang ya, terzalimi ya, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita meminta keridhaan dari mereka semua gitu ya, keridhaan dari mereka semua. Dalam konteks yang disebutkan tadi ya, dalam konteks pekerjaan ya di kantor gitu ya, ada satu kaidah juga yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan dijadikan sebagai dasar bagi para ulama untuk juga memutuskan satu hukum adalah al-urfu muhakkamah. Al-urf, urf itu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, muhakkamah, dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dengan syariat. Kalau tadi misalnya ya di sebagian instansi ya memang betul sistem absensinya itu kan juga menggunakan aplikasi ya misalnya, baik dengan fingerprint atau juga dengan face off wajah misalnya begitu kan, dan segala macam ya, scan face off-nya dan sebagainya. Dan dia ada aturan itu secara proporsional kehadiran dengan jam kehadiran dan pulang. Ya. Misalnya ditetapkan masuk jam 8, pulang jam 3. Kehadiran satu hari tadi yang 8 jam itu ya berbanding dengan kehadiran misalnya 100.000 rupiah misalnya. Maka aplikasi tadi akan menghitung. Jika dia terlambat masuknya, langsung akan terpotong secara proporsional dari kehadiran 100.000 itu. Artinya dia sudah menanggung kerugian karena sebab keterlambatannya. Ya, dia akan berkurang. Itu jauh lebih baik yang seperti itu. Ya, sehingga dia akan mendapatkan hak sesuai dengan kehadirannya. Ya. Dan harus dibedakan memang. Jadi kalau ada instansi kantor yang seperti itu sangat baik menurut saya. Ya. Nah kalau seperti itu, berarti dia sudah menanggung sebagian daripada sanksi pengurangan haknya. Tinggal ada aturan tambahan lagi. Jika dihitung, diakumulasi dalam 1 bulan, keterlambatannya sekian menit, ya, akan juga kena sanksinya lagi yang lain. Kan gitu ya. Sehingga terhindar dari sifat yang disebutkan kecurangan. Yang lain datang tepat waktu, sama nilainya dengan yang datang terlambat. Jelas itu adalah mengambil hak orang lain. Kan gitu. Ya, kalau tidak ada ketentuan aplikasi tadi, jelas itu satu kezaliman yang tersistematis. Ya, artinya yang masuk jam 8 ya dengan yang masuk jam 9 sama misalnya, tidak berkurang. Nah, ini kan jelas itu tidak proporsional, ya, tidak adil dan ada kezaliman di situ gitu. Makanya dibuat sistem absensinya demikian, secara proporsional. Ya tinggal dihitung saja. Ya, jadi dari slip gaji itu kan ada beberapa item, ada beberapa elemen gitu kan, termasuk diantaranya dikeluarkan dari sistem kehadiran. Belum lagi nanti ada sistem produktivitas kinerja misalnya, ada penghitungan profesional apa dan segala macam kayak gitu. Ya itu jauh lebih baik. Kemudian hal yang kedua juga tadi, ya kita semua tahu di mana pekerjaan kita dan kita semua tahu di mana tipikal dari atau sifat dari pekerjaan kita. Ada memang pekerjaan tidak bisa ditinggal, ya, mesin misalnya berputar terus, harus dipantau terus, tidak boleh ditinggal tuh, dan bisa mengakibatkan luar biasa yang fatal
ya, kerusakan yang fatal. Tapi ada pekerjaan yang nggak begitu, ya, bisa ditinggal, ya, kemudian apa namanya, ya, tidak intens terus, misalnya seperti itu, ya, ya, ada jeda-jeda waktu, terkadang sekian jam sibuk, sekarang sekian jam kosong segala macam. Nah, ketika waktu-waktu kosong tadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, seperti misalnya dia baca Quran, dia lalu ibadah segala macam. Kalau itu sudah dikenal di tengah apa namanya pekerjaannya, wilayah pekerjaannya atau juga pekerjaannya, tidak masalah. Maka disebut al-urf muhakkamah. Itu kebiasaan yang terjadi di lingkungan pekerjaannya. Tapi kalau tidak begitu, ya, artinya terus dituntut pekerjaan itu intens gitu kan, nggak boleh. Ya, nggak dikenal tuh uruf tuh. Ya, kebiasaan yang ada di lingkungan pekerjaannya seperti ini nggak dikenal. Nah, itu nggak boleh diambil. Tapi kalau terbiasa dan tidak mengganggu dari pekerjaannya, ya, dan itu dikenal oleh semua, bahkan pimpinan semua mengetahuinya dan tanda kutip didiamkan, persetujuan diam, konsensus diam misalnya gitu, tidak disebut sebagai pelanggaran. Al-urf muhakkamah. Jadi kembali kepada urf, apakah itu disebut pelanggaran atau tidak pelanggaran. Jadi tidak bisa digeneralisir. Mana lebih baik? Oke, dia enggak sholat duha, tapi dia di depan komputernya ngapain? Main slot misalnya, game, ya, buka medsosnya. Pelanggaran bukan? Sama pelanggaran. Maka mana lebih baik ketika dilakukan seperti itu, atau dia sholat sekitar 2 rakaat misalnya dan bila 5 menit, atau dia baca Quran misalnya, mana lebih baik? Gitu kan? Jadi beda satu lingkungan dengan lingkungan yang tidak bisa digeneralisir. Gitu. Jadi ya, saya mohon maaf, sebagian ustadz-ustadz kita kalau bicara itu gebiah uyah. Nah, caranya wong Jawa ngomongnya gitu, gebiah uyah. Apa gebiah uyah itu? Pukul rata. Tidak benar seperti itu. Tidak benar seperti itu. Sehingga membuat orang susah. Karena setiap orang keadaannya sama atau beda? Beda. Lingkungannya sama atau beda? Beda. Kebiasaannya sama beda? Beda. Tidak disamakan. Jangan disamakan satu dengan yang lain. Ini dikubiah uyah seakan semua orang sama misalnya. Enggak. Tidak sama. Beda. Ada kaidah-kaidah yang lain gitu. Ya. Nah, itu dia tuh. Tuh, ya. Pentingnya untuk bijak dalam berfatwa, dalam menyampaikan pendapat dan opini. Itu kan juga kesimpulan. Ayatnya benar, wa yadul mutaffifin, celaka orang yang berbuat curang, benar ayatnya. Tapi untuk diterapkan ke keadaan-keadaan tertentu itu, ya kan? Beda kan? Nggak bisa dianalisis semua tuh. Oke, curang. Apa yang dianggap curang? Ya, dianggap curang tadi. Disebutkan tuh widak talu ala, ya, widak taluhum yastaufun, widak talu ala, ya, yukhsirun misalnya. Ya, anfusihim, ya, yukhsirun. Jadi kalau menimbang untuk dirinya dia penuh, tapi untuk menjual orang lain dia kurangi. Ya, ini kan kalimat itu kan tidak bisa dianalisis secara umum. Ada kaidah yang lain tadi itu. Ya, al-urf muhakkamah gitu tadi. Ya, paham ya? Ya, jadi kembali kepada penerapan ayat, ya, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak melupakan apa namanya kaidah-kaidah yang lainnya juga menjadi dasar hukum dalam agama kita. Ya. Dan semua yang digebiah uyah itu, digeneralisir itu, ya, tidak tepat. Sebaiknya, ya, dia berbicara, ya, parsial saja. Dan memang tipikal fatwa kayak gitu. Jawaban fatwa itu beda untuk satu orang dengan orang lain, beda. Beda. Gitu kan, tidak sama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Maka tadi kalau dikatakan salat duha nggak boleh, ya sudah, main game, ya, ya sama juga kan, nggak boleh juga kan, sebenarnya, ya, memanfaatkan itu. Tapi urf tadi dikatakan al-urf muhakkamah. Ya. Allahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan kaftan majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.